Film yang satu ini akan membuat kalian penasaran di sepanjang plot. Gue yakin 100%. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul The Invisible Guest. Seorang pengusaha sukses dan kaya raya bernama Adrian Doria didakwa atas kasus pembunuhan dari perempuan yang bernama Laura. Karena Adrian merasa tidak bersalah, dia menyewa seorang pengacara jenius yang sepanjang karirnya tidak pernah kalah, bernama Virginia Goodman. Berita sudah menyebar kemana-mana, nama Adrian mulai kotor karena itu dia memohon kepada pengacaranya untuk memenangkan kasus ini. Jika tidak, usaha-usaha serta bisnis dia akan hilang dengan seketika. Maka dari itu Virginia berkata, jika Adrian ingin memenangkan kasus ini, Adrian harus 100% jujur. Setiap detail penting jika ingin memenangkan kasus ini. Virginia mendapat informasi bahwa penuntut mendapat saksi baru yang mungkin bisa saja memberatkan kasus Adrian. Saksi ini masih anonimus. Saksi ini siap ke pengadilan dan akan bersaksi dalam 3 jam ke depan, sehingga sekarang Adrian harus menceritakan kronologisnya, tetapi kali ini harus 100% jujur supaya Virginia bisa membantunya dengan semua kemampuannya. Bien. ¿Qué hacían usted y la difunta en ese hotel? Pertanyaan pertama, apa yang Adrian lakukan dengan korban di hotel itu? Jadi Adrian dan Laura bertemu di hotel tersebut. Katanya ada orang yang mencoba untuk memeras mereka. Orang ini meminta 100.000 euro. Kenapa bisa orang ini memeras Adrian dan Laura? Karena orang ini tahu mereka berdua berselingkuh. Jadi Adrian dan Laura berselingkuh, tetapi mereka tidak mau melakukan perceraian dengan pasangan mereka. Sehingga mereka memilih untuk membayar orang ini supaya orang ini diam. Mereka berdua menunggu selama berjam-jam dan akhirnya mendapat sebuah SMS. Dan anehnya itu SMS dari teleponnya Laura yang sudah dia buang ke tempat sampah. Mereka berdua tersadar bahwa ini adalah jebakan. Maka dari itu mereka langsung bergegas untuk pergi. Tetapi sudah telat, orang misterius datang, memukul Adrian sampai pingsan, dan bangun-bangun Adrian melihat Laura sudah mati dan di sekelilingnya berceceran uang 100.000 euro. Uang yang awal tujuannya untuk diberikan ke si pemeras. Polisi masuk secara paksa dan Adrian pun ditangkap. ¡Ayuda! Hay alguien en la habitación. Las manos donde pueda verlas. Menurut laporan polisi, saksi mendengar teriakan, tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari ruangan. Kamarnya dikunci dari dalam dengan rantai pengaman. Jendela tidak bisa dibuka karena tidak ada gagangnya. Udah gitu tidak ada sidik jari orang lain di sana selain sidik jari Adrian dan Laura. Yang menjadi pertanyaan, jika ada orang misterius di sana, kenapa tidak ada satupun jejak yang menunjukkan adanya orang misterius ini di sana? Di sini Virginia masih belum puas dengan ceritanya Adrian. Menurut dia, Adrian masih berbohong. Adrian keras kepala dan dia bilang bahwa dia sudah bercerita dengan jujur. Virginia berkata, selama berkarir 30 tahun ada 2 jenis klien yang sering dia hadapi. Klien pertama yaitu klien yang ingin bekerja sama dan jujur walaupun mereka tahu itu pahit. Klien kedua, mereka cenderung merasa lebih pintar tetapi berharap pengacaranya ingin memenangkan kasusnya. Menurut Virginia, Adrian merupakan jenis kliennya yang kedua, klien yang merasa lebih pintar tetapi ingin pengacaranya memenangkan kasusnya. Ni habrá salvación sin sufrimiento, ni usted es más listo que yo. Virginia menunjukkan sebuah berita tentang Daniel Garrido, seorang bocah remaja yang hilang secara misterius. Melihat berita tersebut, Adrian mulai merasa cemas. Maka dari itu dia mencoba untuk menceritakan kronologisnya secara jujur. Semuanya dimulai 3 bulan yang lalu. Adrian mengaku kepada istrinya bahwa dia berada di Paris untuk bekerja, yang sebenarnya dia lagi selingkuh bersama dengan Laura. Di perjalanan Adrian tersadar bahwa hal ini salah. Menurutnya kita tidak bisa mencintai 2 orang sekaligus. Harus ada satu yang dikorbankan. Kita tidak bisa menjalani hidup yang setiap harinya dipenuhi oleh kebohongan. El resto del día miento porque estoy contigo. Por eso lo nuestro es perfecto. Menurut Laura, hal ini cocok untuk dia dan Adrian. Laura tidak ingin bercerai dengan suaminya yaitu Bruno dan Adrian tidak ingin bercerai dengan istrinya yaitu Sonia, tetapi mereka berdua ingin berhubungan. Sehingga jika bosan tinggal selingkuh lalu kembali ke pasangan
masing-masing. Tetapi karena menurut Adrian ini salah, dia ingin hubungan ini berakhir. Tiba-tiba rusa lewat, lalu mereka mengalami kecelakaan. Karena kecelakaan tersebut ada satu mobil menabrak pohon. Mereka mengajak mobil yang menabrak pohon dan di dalamnya terdapat seorang remaja laki-laki. Ketika dicek urat nadinya, remaja ini sudah meninggal. Remaja ini bernama Daniel Garrido. Mereka berdua tentu panik. Adrian ingin menelepon polisi tetapi diberhentikan oleh Laura. Menurut Laura, jika ini dilaporkan ke polisi yang ada mereka akan dipenjara. Singkatnya, Laura berhasil membujuk Adrian untuk tidak melaporkan ke polisi. Llamar a la policía. No ha sido culpa nuestra. Que es él o nosotros. Adrián. Tú no quieres perderlo todo, ¿verdad? ¡Arranca! ¡Hostia, arranca! ¡Vamos! Ketika ingin pergi, mobilnya tidak bisa menyala. Lebih apesnya ada seseorang datang. Maka dari itu dengan gegas Laura menyembunyikan mayat Daniel Garrido, lalu mengambil satu pulpen dan sebuah buku. Laura berpura-pura bahwa dia menabrak Adrian. Karena itu mereka berdua bertukar informasi. Tiba-tiba telepon milik Daniel berbunyi. Laura langsung mengambil teleponnya dan beralasan bahwa panggilan tersebut mungkin dari asuransi mobil. Singkatnya, berkat akting pura-pura tersebut, orang ini tidak curiga, lalu pergi. Karena sudah ada saksi yang melihat, mereka berencana untuk menyingkirkan mayat Daniel. Adrian pergi untuk menyembunyikan mayat serta mobil Daniel, dan Laura mencari cara agar mobil milik Adrian bisa menyala kembali. ¿Seguro? Pues me alegro que no haya sido nada. Sembari perasaan yang bercampur aduk, Adrian pergi untuk menenggelamkan mobil serta Daniel di dalamnya. Setelah itu Adrian dan Laura berkomunikasi dengan menggunakan telepon prabayar. Singkatnya mereka bertemu, lalu pergi dengan menggunakan mobil milik Adrian yang sudah diperbaiki. Laura bercerita kepada Adrian. Karena tidak ingin lokasinya ketahuan, Laura memutuskan untuk menunggu bantuan ketimbang menelepon jasa derek mobil. Singkatnya, ada orang datang dan kebetulan dia adalah mantan montir. Orang ini dengan senang hati ingin mengecek kerusakan mobil milik Laura. Orang ini bernama Thomas Garrido. Setelah dicek, ternyata starter dari mobil tersebut rusak dan hanya bisa diperbaiki dengan menggunakan alat khusus. Thomas menawarkan Laura untuk memperbaiki mobilnya di rumah Thomas saja. Laura menerima tawaran tersebut dan mereka berdua pun pergi. Di perjalanan Laura berbohong soal pekerjaan dia. Laura berkata bahwa dia mempunyai toko buku yang sebenarnya dia bekerja sebagai fotografer model. Laura juga berbohong soal namanya. Laura memperkenalkan dirinya dengan nama Raquel. Sobre todo teatro. Fue así como nos conocimos, ¿sabe? En un grupo de teatro. Raquel. Raquel. Bruno yang merupakan suaminya Laura menelepon. Bruno ternyata bekerja sebagai bankir. Bruno menelepon untuk bertanya kenapa penerbangan Laura ditunda. Laura menjelaskan bahwa ada kesalahan teknis sehingga penerbangan dia ditunda. Laura disambut baik oleh istrinya Thomas yang bernama Elvira. Elvira melihat ada darah di tangannya Laura. Laura berbohong bahwa darah tersebut merupakan darah rusa yang dia tabrak. Laura pergi ke wastafel untuk mencuci tangannya, lalu setelah itu dia sempat mengelilingi rumah Thomas dan Elvira. Terlihat Thomas dan Elvira merupakan dua pasangan yang sangat serasi. Mereka sudah menikah cukup lama. Sambil meminum kopi, Laura dan Elvira mengobrol. Elvira bertanya apakah Laura mempunyai anak. Que si tienes hijos como que... Ah, no. Laura menjawab tidak, walaupun suaminya sangat menginginkannya. Karena pekerjaan yang begitu sibuk, makanya Laura tidak siap untuk mempunyai anak. Elvira pun bercerita, katanya dia mempunyai anak bernama Daniel. Daniel ternyata Thomas dan Elvira merupakan orang tua dari Daniel Garrido, remaja laki yang baru saja Adrian tenggelamkan di sebuah danau. Setelah melihat foto anaknya Elvira, Laura panik. Pas banget mobilnya sudah diperbaiki dan dengan gegasnya Laura ingin pergi dari sana. Yang tentu membuat Thomas dan Elvira agak bingung karena terlihat si Laura ini agak terburu-buru. Elvira mendapat kabar dari temannya Daniel bahwa Daniel tidak berada di sana. Sangat aneh karena seharusnya Daniel bersama dengan teman-temannya. Karena itu Elvira menelepon Daniel dan ponsel yang dibawa oleh Laura berbunyi. Ternyata Laura tanpa sengaja membawa ponsel milik Daniel. Dengan gegas Laura langsung menolak panggilan tersebut, lalu dia menyembunyikan ponselnya di bawah bantal.
Elvira menelpon lagi dan Thomas pun menemukan ponsel milik anaknya. Aquí está. Yo me tengo que ir, de verdad, es que se me ha hecho muy tarde. Nadie sabe nada de Daniel. Sangat aneh karena mereka kira Daniel membawa ponselnya. Laura beralasan sudah terburu-buru, maka dari itu dia pamit ke Thomas dan Elvira untuk pergi tanpa bilang terima kasih sedikit pun. Laura dan Adrian memutuskan untuk menghilangkan semua jejak. Mereka menghancurkan mobil milik Adrian lalu setelah itu berpisah. Laura dan Adrian berjanji bahwa mereka tidak akan saling bertemu lagi. Besoknya Adrian kembali ke kota. Dia bercerita ke polisi bahwa mobilnya dicuri setelah kembali dari Paris. Adrian juga bercerita ke istrinya yaitu Sonia tentang mobilnya yang dicuri. Adrian memberitahu Sonia bahwa dia akan tinggal di apartemen kota untuk sementara. Besoknya Adrian pergi bekerja. Dia bersama dengan tim perusahaannya sedang merencanakan sebuah invasi ke Asia. Adrian mencoba untuk menjernihkan pikirannya terlebih dahulu sebelum kembali ke rumah supaya istrinya tidak curiga. Singkatnya pikiran Adrian sudah sedikit jernih. Dia kembali ke rumah dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja di depan istrinya. Berita muncul, Daniel Garrido, remaja 23 tahun pulang dari kantornya yaitu di sebuah bank pada pukul 6 sore. Daniel pulang ke rumah dan keluar sebentar, tetapi semenjak itu ketika keluar dia tidak pernah kelihatan lagi. Banyak yang mengira Daniel terlibat dalam sebuah kecelakaan. Maka dari itu Thomas, Elvira serta yang lainnya mulai mencari Daniel di jurang di dalam hutan. Siapa tahu Daniel berada di sana. Cara de ese padre se me quedó grabada en la retina. Pero me juré que aquel sería el último error que cometería en mi vida. ¿Estás seguro? Saksi anonimus telah datang ke pengadilan dan mau tidak mau Adrian harus cepat. Adrian menelepon Felix yang merupakan kuasa hukumnya lalu memberikan telepon tersebut ke Virginia. Katanya karena sekarang tidak sibuk, Felix akan membantu menangani kasus ini. Adrian lanjut bercerita, ketika sedang meeting di tempat kerjanya dia didatangi oleh polisi. Hal ini mengenai bekas-bekas tabrakan, dan bekas-bekas tabrakan ini berada di 5 km dari tempat tinggalnya Daniel. Anehnya, ayahnya Daniel yang bernama Thomas membawa seorang wanita yang katanya menabrak rusa di sana pada hari yang sama di mana Daniel menghilang. Plat mobil yang dibawa oleh wanita ini bermerek BMW dan mengatasnamakan Adrian. Felix mengatakan bahwa mobilnya Adrian dicuri, berarti wanita tersebut merupakan seorang pencuri. Tentu tanpa bukti yang jelas Adrian pun dibiarkan pergi. Tak lama kemudian di sebuah bar Adrian melihat berita bahwa berdasarkan investigasi baru, di rekening milik Daniel terdapat aliran dana sebesar $50.000. Polisi mulai beranggapan bahwa Daniel melarikan diri karena membawa uang korupsi dari tempat kerjanya, yaitu di sebuah bank. Adrian dan Laura pun berkomunikasi lalu melakukan pertemuan di sebuah kafe. Ternyata Laura sempat mengambil dompet milik Daniel, dan di dalamnya tentu terdapat informasi tentang Daniel. Informasi yang berguna bahwa Daniel bekerja di sebuah bank. Udah gitu bank tersebut merupakan tempat di mana Bruno, suaminya Laura, bekerja. Maka dari itu ketika Bruno sedang mandi, Laura diam-diam mengutak-atik laptopnya Bruno. Lalu dia mengirimkan saldo nasabah ke rekening milik Daniel supaya semuanya mengira bahwa Daniel melakukan korupsi. Menurut Adrian ini salah, tetapi Laura mengancamnya. Jika Adrian melakukan hal yang aneh-aneh seperti melapor polisi, ingat jika Laura jatuh maka Adrian juga akan jatuh. Que no me mires con esa cara. Adrián, si caigo yo, caerás conmigo. La policía vino a verme. Tengo fotos que demuestran que no estuviste en París. Hari-hari berikutnya, bisnis milik Adrian semakin sukses. Adrian berhasil menginvasi bisnisnya ke Asia Tenggara sehingga sekarang dia mendapat gelar sebagai pengusaha terbaik tahun ini. Adrian mulai menjadi daya tarik media massa. Ketika Adrian sedang asik merayakan keberhasilannya dengan melakukan pesta, ada seorang reporter ingin berbicara dengannya. Dan ternyata reporter ini merupakan ayahnya Daniel bernama Thomas. Katanya di hari polisi menginterogasi Adrian dan Felix, Thomas serta istrinya yaitu Elvira ada di sana. Tentu mereka berdua tidak terima karena dengan bukti yang lumayan kuat yaitu plat nomor, bagaimana bisa Adrian lolos begitu saja? Karena terlihat begitu lemah di depan polisi, Thomas dan Elvira pulang. Mereka berdua melihat berita tentang anaknya yaitu Daniel yang ternyata seorang pencuri. Tentu Thomas dan Elvira tidak percaya karena tidak mungkin Daniel merupakan seorang koruptor. Melihat berita tersebut tentu Elvira terkejut lalu jatuh sakit. Bukannya membantu mencari anaknya, berita malah menampilkan bahwa anaknya merupakan seorang koruptor.
Maka dari itu Thomas mulai marah. Dia mengikuti satu-satunya petunjuk, yaitu Adrian. Dia mulai membuntuti Adrian, mencari tahu kehidupannya Adrian, bekerja di mana, dan lain sebagainya. Thomas bertanya kepada Adrian, di mana anaknya? Adrian menjawab, tidak tahu. Tentu Thomas kesal karena Adrian tidak mau mengaku. Thomas sangat tahu bahwa Adrian terlibat atas menghilangnya Daniel karena terlihat dari korek apinya. Thomas sengaja meminjam korek api milik Adrian dan ternyata korek api tersebut sama seperti korek api yang ada di mobil yang Thomas perbaiki waktu itu. Mobil wanita yang mengaku bahwa dirinya bernama Raquel. Esa mujer ocultaba algo. Jadi ini bertanda Adrian dan Laura bersekongkol atas menghilangnya Daniel. Thomas diusir dari sana. Lebih parahnya dia tidak mendapatkan pengakuan dari Adrian. Bahkan Adrian sendiri berpura-pura tidak mengenal Thomas. Dan semenjak itu Adrian tidak pernah mendengar kabar dari Thomas lagi. Sekarang semua kepingan mulai menyatu. Pembunuhan Laura sepertinya ada hubungannya dengan kematian Daniel Garrido. Kedua orang tuanya Daniel, yaitu Thomas dan Elvira, mengira bahwa Laura dan Adrian merupakan dalang dari menghilangnya Daniel. Karena Laura sudah meninggal, satu-satunya pelaku yang tersisa yaitu Adrian. Bertanda sekarang Adrian akan menjadi sasaran empuk bagi Thomas. Jadi bisa saja yang membunuh Laura dari awal adalah Thomas. Dan selanjutnya dia akan membunuh Adrian. Motifnya sudah jelas, yaitu membalas dendam. Adrian bercerita kenapa dia berakhir di sebuah hotel Bella Vista bersama dengan Laura. Di kantornya Adrian dikirimkan sebuah berkas oleh seorang anonimus. Di dalam berkas tersebut terdapat foto sebuah danau, tempat di mana Adrian menenggelamkan jasad Daniel. Dan juga ada sebuah rekaman suara di mana orang ini berkata kalau dia tahu apa yang Adrian serta Laura telah perbuat. Jika ingin orang anonimus ini tutup mulut, Adrian dan Laura harus memberikannya 100.000 euro. Jika tidak diantarkan uangnya hari ini, orang anonimus ini akan mengirimkan foto danau ini ke polisi. Lalu mereka akan menemukan jasad Daniel Garrido. Instruksinya, Adrian dan Laura harus pergi ke stasiun Bierge terlebih dahulu. Di sana lewat telepon umum, orang anonimus ini akan memberitahu kemana Adrian dan Laura harus mengirimkan uangnya. Laura mengangkat telepon umumnya dan dia bersama dengan Adrian disuruh untuk naik kereta menuju ke Hotel Bella Vista, lalu mengambil kamar bernomor 715. Dan satu lagi, Laura disuruh untuk membuang ponselnya ke tempat sampah. Adrian dan Laura pun mengikuti semua instruksi tersebut. Membuang ponselnya ke tempat sampah, naik kereta menuju ke Hotel Bella Vista, dan memesan kamar bernomor 715. Setelah menunggu berjam-jam di sana, Adrian mendapat SMS dari ponsel milik Laura yang sudah dibuang ke tempat sampah. Mereka tersadar bahwa ini semua adalah jebakan. Maka dari itu Adrian dan Laura bergegas untuk pergi dari sana. Tetapi seperti yang kita tahu, tiba-tiba orang misterius datang lalu memukul Adrian dari belakang dan bangun-bangun, Adrian sudah melihat Laura mati dengan uang berceceran di sekelilingnya. Menurut Virginia, cerita ini bisa memenangkan kasus Adrian. Dengan menjelaskan bahwa orang misterius yang membunuh Laura adalah Thomas, hakim bisa percaya akan hal tersebut karena Thomas memiliki motif yang sangat kuat, yaitu balas dendam. Terus jika Thomas yang membunuh Laura, pertanyaannya bagaimana dia bisa keluar dari kamar tersebut? Setelah melakukan sedikit penelitian, Virginia menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan bagaimana Thomas bisa keluar dari sana. Ternyata istrinya Thomas yang bernama Elvira bekerja di hotel tersebut. Itulah mengapa Thomas menyuruh Adrian dan Laura untuk pergi ke Hotel Bella Vista karena istrinya yaitu Elvira bekerja di sana. Si no fuera. Ahora trabaja cerca de Vierge, en el Valle. Y le entregó a Laura. Y desde allí pudo mandar el mensaje con el... Thomas mengambil ponsel milik Laura di tempat sampah, lalu dengan penyamarannya mengikuti Adrian dan Laura dari belakang. Thomas masuk ke kamar 715 duluan dengan bantuan dari Elvira. Lalu Elvira membuka jendela ruangan yang ada di sebelah kamar 715 supaya nanti Thomas bisa kabur. Gagang dari jendela tersebut Elvira kasih ke Thomas. Thomas bersembunyi di dalam lemari lalu menunggu kehadiran Adrian dan Laura.
Setelah mereka berdua tiba, Thomas mengirim sebuah SMS lewat ponselnya Laura ke ponselnya Adrian. Tentu setelah mengetahui ini jebakan, Adrian dan Laura bergegas untuk pergi. Disitulah Thomas keluar lalu memukul Adrian dari belakang. Setelah memukul Adrian, Thomas membunuh Laura dengan menggunakan batu ukir yang ada di sana. Thomas menaburkan uang di sekeliling Laura supaya bisa memberatkan Adrian. Bukan itu saja, Thomas menempelkan batu ukir tersebut ke tangan Adrian supaya polisi berpikir bahwa Adrianlah pelakunya. Thomas kabur lewat jendela dengan menggunakan gagang yang diberikan oleh Elvira. Setelah itu masuk lewat jendela yang sudah dibukakan oleh Elvira dari tadi. Menaruh gagang jendela tersebut di tempat asalnya lalu pergi ke hotel tersebut dengan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Y la policía nunca la relacionó con usted. Estuvo en París, como dice su coartada. Virginia menyuruh Adrian untuk mengaku kepada hakim bahwa dia benar-benar di Paris, tidak berselingkuh dengan Laura. Jadi hanya Laura sendiri yang terlibat dalam kecelakaan yang menewaskan Daniel. Hanya Laura sendiri yang menenggelamkan mobil Daniel ke danau bersama dengan Daniel di dalamnya. Jadi Adrian berada di Hotel Bella Vista bersama dengan Laura dari awal hanya karena Adrian ingin membantu Laura bertemu dengan si pemeras, yaitu Thomas. Jika cerita ini sudah meyakinkan, hanya butuh satu langkah lagi. Menghubungkan cerita ini dengan mayat Daniel Garrido supaya lebih meyakinkan lagi. Virginia mempunyai ide, yaitu menaruh salah satu barang milik Laura ke mobil Daniel supaya hakim berpikir bahwa pembunuhan Daniel seluruhnya dilakukan oleh Laura. Maka dari itu Virginia bertanya di mana Adrian menenggelamkan Daniel supaya nanti bisa menyuruh orang untuk menaruh salah satu barang milik Laura di sana. Adrian pun memberitahu Virginia di mana dia menenggelamkan Daniel. Fue aquí donde le sepulté. No se mienta más a sí mismo. Usted ahora está en mis manos. ¡No puede hacer eso! Adentro. ¡Basta! Usted no está aquí para defenderme. Pues defiéndame. Ada satu detail, ketika Adrian ingin menenggelamkan mobil milik Daniel, ternyata Daniel masih hidup. Tetapi karena sudah melangkah sejauh ini, Adrian tetap menenggelamkan Daniel. Dia melakukan hal ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Virginia marah dan muak, dia sangat jijik dengan jiwanya Adrian. Seharusnya dia bisa menyelamatkan Daniel, tetapi dia malah memutuskan untuk membunuhnya. Virginia mulai berpikir bagaimana cerita ini dibalik. Dari awal sebenarnya merupakan inisiatifnya Adrian untuk tidak melapor ke polisi ketika mengalami kecelakaan dengan Daniel. Adrian menyuruh Laura untuk mencari bantuan supaya mobilnya menyala, sementara dia pergi membuang mayat Daniel. Adrian yang sebenarnya mengambil dompet milik Daniel. Lalu dia menyuruh Laura untuk menuduh Daniel karena pas banget suaminya Laura bekerja di sebuah bank. Karena serangan panik karena merasa tidak enak setelah menuduh Daniel, Laura jatuh sakit. Rambut dia mulai rontok. Untuk menebus kesalahannya, Laura menelepon orang tua Daniel yaitu Thomas dan Elvira. Laura memberitahu mereka bahwa dia dan Adrianlah yang merupakan dalang dari menghilangnya Daniel. Setelah itu Laura menjebak Adrian. Laura memberitahu Adrian bahwa ada yang tahu tentang perbuatan mereka berdua. Orang ini meminta tebusan. Laura pun menyuruh Adrian untuk pergi ke Hotel Bella Vista. Laura sudah memprogramkan ponselnya yang dibuang untuk mengirim pesan ke Adrian. Adrian sampai di Hotel Bella Vista dan mereka berdua menunggu beberapa jam. Lalu SMS terkirim dari ponsel milik Laura ke ponsel milik Adrian. Setelah melihat SMS tersebut, Adrian tersadar bahwa semua ini adalah jebakan. Dan benar, ini adalah jebakan yang dibuat oleh Laura. Laura berkata bahwa dia dan Adrian harus memberikan uang ganti rugi kepada Thomas dan Elvira. Setelah itu memberitahu mereka mayat Daniel berada di mana. Setelah itu menyerahkan diri kepada polisi untuk mengakui semuanya. Karena Adrian tidak mau menyerahkan diri, dia membunuh Laura. Setelah itu karena tidak bisa kabur, Adrian mulai mengarang semuanya. Dia menebarkan uang di sekeliling Laura. Setelah itu dengan sengaja membenturkan kepalanya ke kaca supaya orang-orang berpikir bahwa ada orang lain di sana. Supaya orang-orang berpikir bukan Adrian yang membunuh Laura. Vigilando para poder ajusticiarle por su cuenta.
confianza en la justicia que les quedaba. Mendengar Laura meninggal, Thomas dan Elvira mulai tersadar bahwa Adrian terlalu berkuasa untuk diadili, terlalu kaya raya. Maka dari itu Thomas mulai mengawasi gerak-gerik Adrian untuk mempelajarinya. Thomas mencoba untuk melawan Adrian perlahan demi perlahan. Lebih gilanya, ternyata dari awal Thomas tinggal di seberang apartemen yang Adrian tempati hanya untuk melihat gerak-geriknya Adrian. Ternyata selama ini foto tentang Elvira yang bekerja di Hotel Bella Vista itu editan. Selama ini Elvira tidak bekerja di Hotel Bella Vista. Itu semua Virginia lakukan untuk membuat Adrian jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Señor Doria es falsa. Mira el reflejo en el espejo. La maté. Gracias. Dan ya karena itu Adrian mengaku bahwa dia telah membunuh Laura. Semua asumsi Virginia benar soal Adrian yang ternyata berinisiatif dari awal untuk membuang mayat Daniel. Soal Adrian yang sebenarnya mengambil dompet milik Daniel lalu menyuruh Laura untuk menuduhnya. Dan soal Adrian membunuh Laura. Mendengar hal itu Virginia ingin keluar sebentar untuk menjernihkan pikirannya. Pas banget Felix menelepon dan katanya dia sudah menyogok satu-satunya saksi yang melihat Adrian bersama dengan Laura ketika mengalami kecelakaan dengan Daniel. Tiba-tiba pulpen milik Adrian yang ada di kantong bocor. Setelah itu dia mendengar suara bising, serasa ada perekam suara. Dia mengecek catatan Virginia dan itu semua kosong. Dokumen-dokumen di sana sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Laura dan kasus Daniel. Adrian tersadar bahwa ini semua adalah jebakan. Dia membuka pulpen milik Virginia dan ternyata di dalamnya terdapat perekam suara. Adrian melihat ke jendela dan di seberang dia melihat Virginia bersama dengan Thomas. Dan ternyata selama ini Elvira, istrinya Thomas, menyamar menjadi pengacara Adrian. Nah, kenapa Elvira jago banget acting? Karena ternyata Elvira pernah bekerja di sebuah teater. La foto demuestra que la madre Esta foto, señor Doria, es falsa. Tomás Garrido sé más de lo que cree. ¿Por qué? Está muerto. Solo queremos encontrarle para enterrarle y que así como nos conocimos, ¿sabe? En un grupo de teatro. Soy Virginia Goodman. Bel pintu berbunyi dan Virginia yang sebenarnya baru datang. Jadi selama ini Adrian mengaku kepada Elvira, istrinya Thomas, bukan pengacaranya, yaitu Virginia. Jangan pernah terlalu terbuka kepada seseorang yang baru kalian kenal. Siapapun itu orangnya. Itu pesan buat gua kepada kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.